Masih pernah. Gagal itu ketika aku tidak di 100% kan dipercaya sama orang tersebut. Kadang ngobrol sama tanaman-tanaman gitu. Kalau lagi jenuh kayak. Jadi sebenarnya di balik fashion stylist aku punya sisi paham sama aura yang ada di sekeliling aku sebenarnya. Viewers, eksklusif kali ini mau ngobrol dengan salah satu orang yang berada di balik kecantikan sejumlah artis. Dan kayaknya ini ngobrolnya agak sedikit inspiratif karena dari tangan tamunya eksklusif kali ini ada artis yang tampilnya all out di atas panggung. Ini dia ada. Halo Mas Wisnu Aji, apa kabar? Halo, ya ampun, baik. seneng banget. Sebenarnya dia lagi ada di atas, tapi kita tarik, kita turunin, kita buat ngobrol dulu. Sebelum acara di atasnya mulai kan? Bener-bener, lagi mulai sih. Oke, jadi dia kabur. Tapi kabur. Jadi Kak Wisnu ini adalah fashion stylistnya beberapa artis. Dan sekarang lagi pegang artis siapa nih Kak? Sekarang yang lagi bikin pegang. mumet lah, bikin banyak. Kalau mumet enggak, justru oke. malah paling enjoy itu kerja sama beliau. Ada Oh. Irfan Hakim. Oh, Kak Irfan Hakim. Oke. Ya, Berarti ini tadi di atas juga sama Kak Irfan? Iya, kebetulan banget gitu kan. Lantainya nyambung. Oke. Kak Irfan nanti kalau nyariin dia ada di sini ya Kak ya? Disamperin aja. Tadinya mau nganter malah. Cuma karena apa namanya dia syuting ya udah akhirnya Ya, bisa sendiri, paling kan sendiri nyusul aja ya. gitu. Kak Wisnu boleh cerita Iya. awal mula kenapa akhirnya bisa di titik ini menjadi fashion stylistnya artis-artis lah, nggak cuma Irfan Hakim kan, banyak banget artis yang sudah kau pegang. Alhamdulillah. Awalnya gimana? Memang memilih karir di dunia fashion seperti ini? Enggak, awalnya tuh aku nyanyi. Aku tuh penyanyi cilik awalnya. Terus habis itu Oke, berarti habis ini dia nyanyi ya? Iya, awalnya aku penyanyi cilik, terus nyanyi gitu. Dulu kan semuanya sendiri ya, zaman dulu kan. Kebetulan sesi repotnya almarhum ayah aku. Terus habis itu udah gedean dikit, ketemu salah satu penyanyi dangdut yang baik hati, Tejenita Janet. Oh. Nah, akhirnya dari situ tuh mulai karir jadi fashion stylist di situ. Loh, ketemu penyanyi dangdut yang juga penyanyi dan dia juga memulainya nyanyi. Kenapa nggak memilih gue ngembangin bareng nyanyi? gitu. Gue ngembangin nyanyi aja deh gitu. Nah. Kenapa nggak kepikiran gitu? Waktu itu tuh aku nyiptain lagu doang sebenarnya, Oh. sampai akhirnya dikontrak sama Teh Janet kayak udah deh kamu jadi kreatif aku aja. Jadi kan mungkin dari beberapa artis kan memang perlu ya kayak masukan dari seseorang ya. Alhamdulillah aku dipercaya dan akhirnya ya udah aku mau, sampai akhirnya kelamaan merangkap tuh jadi fashion stylist juga gitu kan. Double job jadi triple ya. Iya, kalau udah nyaman kan gitu kan. Iya. Biasanya selebriti yang di Indonesia nih. Jadi ya udah akhirnya pas lepas dari Teh Janet akhirnya menekuni dunia fashion gitu. Oke, tadi nyanyinya kemudian dilepas ketika ketemu Janet dan menjadi tim kreatifnya. Iya. Berapa lama itu? Prosesnya tuh aku kan kalau nyanyi dari kecil. Berapa lamanya mungkin kayak hampir 7 sampai 8 tahunan deh dari prosesnya Dari jadi awal. penyanyi cilik ya. Terus kalau proses untuk jadi si fashion stylistnya sendiri itu nggak cukup lama kok, dari teken kontrak bikin lagu, terus yang ngerjain video klipnya juga aku. Iya, direkturnya. Jadi aku bikin video sendiri, semuanya sendiri deh waktu itu. Terus dia salut ya, akhirnya ya udah mengembangkan ke industri fashionnya sendiri ya dari dia, dan sampai sekarang udah hampir 11 tahun di fashion. Oh, tapi memang punya kesadaran kalau gue tertarik nih sama soal fashion, punya kesadaran itu nggak sih sebenarnya? Atau gara-gara sudah nyaman tadi, kemudian harus menghandle banyak hal, baru jadi karena sadar. keadaan jadi akhirnya bisa ya. Jadi pinter karena kepepet gitu ya. Kalau kesadaran dari kecil kan emang nyanyi mix and match sendiri. Jadi kalau mau manggung mix and match sendiri, terus ya udah. Aku kadang suka mesen sama temennya almarhum ayahku tuh kan penjahit. Jadi aku pesen, aku mau baju kayak gini. Waktu kecil tuh udah kayak gitu. Tapi aku nggak nyangka kalau memang di industri entertainment itu memang ada butuh jasa seperti itu untuk orang yang create style gitu. Jadi akhirnya kemungkinan kalau sadarnya sih pas gede,
oh ternyata ada ya. Dari dulu tuh orang yang ngatur-ngatur style tuh ternyata memang ada harganya gitu loh di mata industri entertainment ini. Jadi ya udah akhirnya aku milih yang bercuan aja ya. Kalau nyanyi soalnya apa ya, saingannya banyak, jadi akhirnya kayak mundurin diri, kayak aduh gue nggak usah nyanyi deh. Maksudnya kalau dari suara juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Terus kalau dari muka juga ya begini ya adanya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kayak realistis aja lah, yang penting ada uangnya gitu. Oh, dan kebetulan memang disadari atau enggak, kemampuan itu sebenarnya sudah ada dari ya, kecil, cuman ya. nggak ngeh aja karena fokusnya waktu kecil mau jadi artis. Iya, bener banget. Ternyata menjadi orang di balik artis sekarang kayak gitu. Tapi waktu tadi sempet jadi kreatifnya Janet. Iya. Itu berapa lama jadi kreatifnya? 3 tahun kayaknya. Lumayan loh, jadi kreatif terus ke 3 fashion. 3 tahun, ya itu sambil nge-backup. Setahun pertama sih emang fokusnya sama skrip. Jadi misal dapat dari TV kan kadang misal dia kan suka dapat yang sitkom kan. Nah, itu aku kembangin lagi tuh kayak aku kadang ngebantuin kayak kalimat-kalimat jargon-jargon zaman dulu kan lagi hype-hype-nya jargon. Nah, itu aku kadang suka bantuin dia di area itu dan mengembangkan. Jadi kayak nanti kamu kayak gini aja ya. Jadi sebenarnya kecentilannya Teteh emang udah dasarnya centil, tapi makin aku bantuin kayak gini aja gitu. Jadi akhirnya ya gitu sih, seru sih mengembangkan. Akhirnya berani untuk mungkin tidak melepaskan sepenuhnya, tapi pada akhirnya memilih fokus di fashion itu kan harus perlahan, nggak lagi fokus kepada kreatifnya. Iya sih. Itu titik baliknya apa? Karena keadaan, karena udah terlanjur kayak orang-orang minta gitu loh. Jadi dari mulut ke mulut kan, tadinya dari Teh Janet udah selesai, akhirnya aku sempat ke Lesti Kejora. Sempat akhirnya Wika Salim karena teman. Dan terus sampai akhirnya aku ketemu Teh Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Siti Badriah. Mungkin karena mereka ngelihat kali ya. Oh kok kalau di stylistin Nunu lucu gitu loh. Oh, panggilannya Nunu. Iya. Oke, Nunu. Terus kok lucu gitu ya. Udah akhirnya ya dipanggil secara tidak langsung aja, di hire sama mereka masing-masing gitu. Oke. 11 tahun tapi nama artisnya juga sudah kelas-kelas atas semua nih. Alhamdulillah. Gila, luar biasa loh. Alhamdulillah banget Kak. Iya. Nggak nyangka. Ingat nggak fashion stylist yang pertama Kak Nunu bikin itu konsepnya seperti apa, atau dipakai Janet juga kah, atau ada artis lain? Oh ya. Ingat. Ya pertama Teh Janet sih yang pasti, karena kan yang mulainya dari sana. Ada satu baju designer yang glamour, middle, terus ada penuh dengan Swarovski dan mutiara, bulu-bulu. Itu aku pertama kali nge-stylistin Teh Janet di situ. Yang zamannya transisi dari rambutnya dia blonde warna-warni yang cerah, akhirnya aku ganti jadi warna-warna agak kalem. Itu aku stylenya. Jadi biar nge-rebranding dari cute ke lebih agak-agak mature gitu loh. Karena kan dia nggak selamanya teenager. Iya. Oh gitu. Baru muncul nih orangnya di balik warna-warna rambutnya Janet. Tapi Kak Nunu melewati ini nggak sih kayak sekolah formal untuk soal fashion, soal dulu sih SMA aku sempat ikut ini tata busana. Dan aku ikutin dulu waktu masih muda tuh, kayak ikut apa aja, tata busana hayo, tata boga hayo, semua, pencak silat. Jadi dari dulu tuh emang udah nyobain heboh, marawis apa semua aku mau gitu loh. Bener, jadi akhirnya pada akhirnya besar udah punya bekal banyak gitu loh. Jadi pondasi awal lah ya. Iya, pondasi awal gitu. Aku orangnya gitu. Nyanyinya sampai bener-bener lepas tuh, gara-gara nyobain banyak hal, terus nyanyinya yang utama lepas. Iya aku lepas. Dan kalau untuk fashionnya sendiri aku nggak ada basic sekolah, jebolan sekolah fashion design, tapi aku lebih kayak otodidak aja. Otodidak, learning by doing. Iya, benar. Gimana proses kreatif seorang Kak Nunu ketika tadi otodidak, learning by doing, memberikan fashion buat si A, si B, si C dengan orangnya beda-beda, karakternya beda, kebutuhannya beda, mencari inspirasi atau mengembangkannya itu biasanya caranya gimana nih? Karena awalnya tuh karena memang aku ngerasa aku nyaman ngerjainnya. Jadi ya caranya yaitu aku nyaman ngerjainnya. Akhirnya aku banyak sekarang kan banyak hal yang bisa kita explore dari sosial media atau apapun itu ya kan.
Jadi aku cari di situ biasanya. Bahkan di beberapa websitenya pun kadang ada udah muncul tren fashion tahun 2026 apa. Nah, aku belajarnya dari situ dan aku mengimbanginya ya day by day gitu loh, sesuai sama kebutuhannya. Biasanya itu diskusi dengan ketika si A mintanya, atau Kak Irfan lah ya, Kak Irfan Hakim minta gue buat acara ini, minta bikinin kostum sama dikauf, stylistnya seperti apa. Itu artis siapa nih yang menyerahkan sepenuhnya, gue tau jadi deh, atau ada artis yang justru memilih untuk kita discuss nih buat konsep, itu biasanya siapa-siapa aja tuh? So far discuss ya, open to discuss. Kalau aku emang orangnya open to discuss, jadi aku nggak mau idealisku, karena kan aku dibutuhkan sama banyak orang, jadi banyak pihak, jadi ya akhirnya aku denger dulu, misal dari tim kreatif suatu program acaranya atau eventnya apa, aku tampung dulu, akhirnya aku matchingkan sama si personal stylenya si artis tersebut atau orang tersebut. Jadi personal artisnya nggak dilepas ya? Iya, jadi mereka tetap nyaman pakai baju yang udah aku kasih, aku desain, mereka tetap nyaman gitu. Biasanya sih dikomunikasikan sih kalau aku. Butuh berapa lama Kak Nunu untuk dapat tektokan, kemudian deal model begini apa segala macam, dan proses kemudian akhirnya jadi? Tergantung, kadang yang misal kalau kayak itu kadang kan suka shocking banget ya, dadakan tiba-tiba besok mau video klip, lusa mau garap ini, ya aku harus cepat. Waktunya tuh tergantung situasi dan kondisi, dan aku bisa memaintain-nya itu gitu loh, ngejarnya bisa. Kadang ada yang 1 hari bisa jadi gitu, benar. Jempalitan ya? Iya, benar-benar kayak aku harus cari, dan alhamdulillah kan partner desainerku udah lumayan cukup banyak, jadi aku agak mudah gitu. Jadi bisa menyampaikan nih apa yang ada di kepala Kak Nunu untuk direalisasikan dalam bentuk barang gitu. Tadi beneran Kak Irfan mepet waktunya ngasih taunya itu selalu. Iya sih, tapi aku enjoy. Balik lagi kan, kalau kerjanya enjoy, jadi ya semuanya bisa keatasin dengan baik. Iya, dan kadang-kadang kalau misalnya udah karena suka tuh ide tuh datang sendiri terus ya benar, kan. Benar. Itu benar. Pernah mentok ide nggak? Yang namanya manusia kan pasti ada mati gaya, mati angle. Mentok ide pernah sih. Apalagi yang case-nya Irfan ini kan acaranya tiap hari ya stripping. Dan itu tuh kayak mentok ide tuh pernah lah beberapa kali, kayak bingung. Aduh, ngapain lagi ya? Besok style apa lagi ya? Karena udah kita semua coba, dan ya paling kalau mentok ide kayak kita ulang tapi kita kombinasikan ide-ide yang pernah terjadi. Misal kayak Japanese style dikombinasi sama traditional culture gitu kan, itu bisa jadi sesuatu hal yang beda lagi. Kalau aku paling kalau mentok ya udah, aduh ya udah deh kita matchingin. Buka-buka yang kemarin-kemarin tapi kita match lagi gitu. Apalagi waktunya tadi cepet banget ya. Banget. Super duper, hari ini butuh, besok butuh, siapin. Iya benar, iya kayak hari ini kan kebutuhannya kayak ada warna hijau. Nah aku bingung, dan akhirnya dapat juga sih. Bukan karena ini salah terus pakai hijau terus pakai. Enggak, hari ini memang aku pakai hijau. Hari ini emang ini outfit aku. Dikira hari ini bajunya hijau buat Kak Irfan, terus udah deh gue juga hijau. Hijau juga enggak. Aku emang suka hijau. Oke. Tiap hari kayaknya lebih sering pakai baju hijau. Oke. Tapi kiblatnya Kak Nunu sebenarnya secara fashion mana sih? Aku suka Hollywood fashion. Jadi dia lebih glam, lebih simple, lebih terlihat apa ya, nyentrik tapi nggak too much gitu. Hollywood sih. Punya kiblat, tapi ketika menjadi fashion stylist tidak mau egois dengan apa yang dipikirkannya. Tapi pernah nggak mengalami momen kayak debat keras lah, bukan debat keras, maksudnya banyak maunya, atau mungkin Kak Nunu sebagai fashion itu sebenarnya nggak cocok, hal-hal kesulitan ketika mencari kata sepakat untuk fashion? Pernah sih, sama Bunda Rita Sugiarto kadang, karena kan Bunda kan gimana ya, walau bagaimanapun dia udah senior banget kan. Tidak sulit sih, tapi untuk meyakinkan dia untuk bertransformasi mengikuti eranya, itu yang aku agak-agak ekstra harus kayak kasih taunya yang lebih slow. Terus kadang aku kasih tahu dari
penyanyi-penyanyi luar negeri yang zaman berapa, aku matchingin, aku kirim ke dia, kayaknya kayak gini cocok deh buat mama gitu. Jadi gitu. paling lebih ke situ sih. Jadi kayak kalau kesulitan banget nggak terlalu sulit untuk ngomong, karena aku emang orangnya suka ngobrol gitu. Oke. Oh berarti ini ya, meyakinkan mereka yang, apakah karena mereka juga sebenarnya buta dengan fashion, jadi Kak Nunu merasa lebih sulit untuk meyakinkan itu, atau seperti apa sih? Enggak, mereka nggak buta fashion sih, mereka juga punya referensi masing-masing kan. Jadi mereka kadang kasih ke aku kayak, let's say taruhlah Wika sama Irfan atau Mama Rita kan memang punya signature fashionnya sendiri ya. Kadang mereka present ke aku dulu, baru aku kembangin. Oh jadi gitu. Dimulai dari artisnya. Iya, kadang aku tanya, kamu maunya gimana dulu. Nanti aku coba cari, aku sesuaikan sama apa yang memang udah ada di dapurku gitu loh. Jadi lebih kayak gitu. Kalau yang kau nawarin duluan ada nggak? Ada. Kadang kalau emang udah pede, kayaknya ini kalian banget deh, yuk coba yuk kapan-kapan. Nah mereka kayak excited, oke. Kadang juga ada yang kayak, oh kayaknya ini enggak, ini iya gitu, ada. Paling lama proses yang pernah Kak Nunu pegang apa nih? Fashionin siapa atau event apa yang ekstra banget deh? Ya waktu, ya pikiran, ya ngadepin artis ya mungkin. Paling lama tuh sebenarnya nggak selebriti. Jadi baru banget bulan kemarin aku kerjain project, ada salah satu ajang kompetisi beauty pageant, dimana di situ aku jadi fashion director, harus ngarahin finalisnya yang notabene berapa finalis sih, kurang lebih kayak 18-20an segitu. Jadi segitu cewek-cewek banyak dengan outfit day by day-nya. Ya, day by day, dan harus berbeda, yaitu yang agak sulit dan memakan waktu yang cukup lama, dari diskusi ke desainer gitu-gitu. Kalau tadi Kak Nunu bilang harus sesuai dengan karakter personalnya. Nah kalau event-event kayak gitu dengan 18 orang, memahami itu seperti apa tuh? Aku dari foto biasanya. Kalau udah lihat dari foto, aku udah tahu, oh kayaknya orang ini cocoknya stylenya gini. Aku udah paham. Jadi aku tinggal minta foto aja. Dari menyesuaikannya dari foto. Dan nggak tahu ya, mungkin karena sering ketemu sama orang yang berbeda-beda, aku bisa baca karakter mereka maunya yang kayak gimana, aku udah tahu. Kayak cenayang nih jadi. Iya, akhirnya jadi kayak gitu. Padahal enggak gitu loh. Tapi lihat aku udah foto, tahu, oke ini butuh bajunya begini. Iya, aku biasanya gitu. Tapi enggak, rata-rata mostly fashion stylist gitu kok. Oh iya. Rata-rata gitu, karena mereka udah terbiasa kan. Oh ini kayak karakter mukanya cocoknya didandanin kayak gini deh. Itu udah ada di kepala kita. Gitu. Saya baru tahu loh. Iya, bener. Kok bisa sih? Nggak tahu, itu gift sih. Jadi sebenarnya di balik fashion stylist aku punya sisi paham sama aura yang ada di sekeliling aku sebenarnya, kalau mau dilebarkan ya. Jadi aku tuh juga bisa narot juga. Jadi ya selain stylist tuh sebenarnya alhamdulillah aku punya hal lain untuk yang bisa bikin aku total all out untuk kerjaanku di stylist gitu. Jadi mempermudah aku. Bisa memahami karakter muka, kemudian diekspresikan dalam fashion busana. Benar. Kalau kayak gitu perlu meyakinkan artisnya nggak, atau finalisnya tadi untuk karaktermu tuh itu perlu meyakinkan nggak, atau mereka justru cenderung? Jadi mereka kadang cenderung kaget. Kok bisa sih tahu aku sukanya yang kayak gini gitu. Ya karena aku mempelajari kan, aku belajar dulu. Oh ini karakternya gini, bagusnya pakai Sabrina atau pakai turtleneck atau apa, itu aku udah alhamdulillahnya aku bisa paham. Pantes nyaman, idenya nggak hilang-hilang. Berasa cenayang dia. Alhamdulillah. Tapi pernah merasa ini nggak Kak Nunu gagal? Kalau tadi kan ini kayaknya ngeklik mulu, dapat mulu. Ada momen gagal dalam artian entah yang make nggak suka atau kurang ngeklik dengan program acaranya, atau justru dari Kak Nunu sendiri, gue tuh udah maksimal gini tapi ekspektasinya ternyata nggak sesuai ekspektasi, hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Pernah gagal itu ketika aku tidak di 100% kan dipercaya sama orang tersebut. Jadi orang tersebut nih nge-hire asal kayak, oh ya udah Wisnu lagi hype nih di industri fashion, gue hire dia deh. Tapi dia nggak trust 100% sama aku. Jadi itu biasanya mempengaruhi.
Jadi kan biasanya kan harus trust satu Iya, sama lain kan. moodnya jadi keganggu kan Iya, karena jadi kita akhirnya nggak. ya nggak cocok gitu. Oke, gagal itu maksudnya hasilnya outputnya tidak maksimal, apakah Ya akhirnya ada aja gitu, misal kayak entah kurang fit atau kurang apa gitu. Biasanya gitu sih, lebih ke situ. Iya, tapi ya aku nikmatin sih karena tidak semua orang kan cocok kan sama hasil karya kita Iya, gitu. bener. Jadi ya udah, aku nggak pernah memusingkan itu gitu loh. Jadi kalau gagal ya udah, aku kayak ya udah aja gitu. Iya. ya udah aja, nanti ngeliat foto yang lain bikin lagi. Iya benar. Iya benar-benar. Kalau ngadepin yang mau pakai, yang nge-hire Kak Nunu, cewek atau cowok, lebih prefer kemana untuk membuat konsep, membuat Aku lebih nyamannya kemana tuh? Gimana? ya maksudnya ketika ada PR untuk model cewek atau cowok, biasanya pertimbangan utama yang diambil Kak Wisnu itu apa? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Dua-duanya aku. So far Iya, bisa. bisa, alhamdulillah bisa. Tapi kalau lebih nyaman mana? Kayaknya sih mungkin aku signature-nya tuh lebih feminin ya, lebih ke arah feminin. Cuma ya kalau kerjaan kan Iya, harus semuanya harus semuanya. dikerjain gitu. Tapi lebih ribet gak sih kalau cewek cenderung? Kalau cowok, meskipun cowok simple, tapi kan kadang-kadang kita juga butuh estetik apa di badannya kan. Nah, Tapi kalau iya. cewek kan kayaknya sesimpel-simpelnya terkesan ribet. Justru malah simpelan cewek daripada cowok. Seriusan? Kalau cowok itu bagaimana cara kita mengatasi kemonotonan style. Jadi kalau cowok kan cuma kemeja gitu-gitu kan. Ya. Nah, itu kita kembanginnya kemana? Nah, itu yang agak pusing justru. Kalau cewek kan emang base-nya udah banyak model. Banyak Dari pilihan, desainer pun lebih banyak cenderung mereka bikin gaun perempuan karena lebih mudah. Dan lebih perempuan kan lebih kayak loyalitas terhadap penampilan. Tapi kalau cowok itu justru malah ekstra harus kerja keras. Karena yang aware terhadap penampilan nggak banyak. Gitu. Terus kalau tadi pilih base-nya hanya dari jas atau kemeja kayak gitu, Kayak ngembanginnya paling tambahannya kayak lebih ke aksesoris atau ngeblending antara kemeja dan outer gitu-gitu sih paling. Jadi itu bisa mengatasi kejenuhan yang ada. Sama seperti halnya aku nge-stylistin Irfan tuh tiap hari ada aja, tapi untungnya dia tuh salah satu karakter yang bisa cocok ke semua style. dengan model apapun Itu yang keren, itu keren yang banget. di badannya dia tuh nempel aja. Iya, makanya ada beberapa fashion yang emang orang yang nggak terlalu pas sama fashion yang agak nyeleneh atau keluar jalur gitu. Tapi kalau AA tuh dapat aja. so far iya bahkan sih. dengan warna-warna yang kadang-kadang nabrak-nabrak, Iya. dia nempel aja loh. Iya makanya itu enak sih untungnya. Untung enak loh jadi Irfan. Apanya bisa nempel di badannya Iya. dan udah tampil oke di depan layar Bagus, gitu. iya. Tapi kalau menemukan orang yang kayak tadi Kak Nunu bilang ini nggak pantas dengan model ini atau susah di itu pernah. Terus Pernah. akhirnya harus menampilkan sesimpel mungkin atau gimana? Enggak sih, ya aku ikutin aja kemauannya dia sampai ya dia merasa nyaman, merasa aman, ya udah. Gitu. Jadi akhirnya apa ya? Terkadang kalau semisal ketemu sama yang agak-agak nggak percaya, itu kan susah ya kan, namanya Iya, karena udah nggak nggak ada trust lah percaya sama- gitu kan. Jadi ya udah, aku mensiasatinya ya udah gimana baiknya, ya udah akhirnya aku ngikutin kemauannya si klien tersebut gitu loh. Kalau tadi ada Wika Salim, Rita Sugiarto, terus siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Siti Badriah, Maya Banyak Estianti. banget. Wih, Bunda Maya sama Bunda Maya Desi. pernah sebelum menikah. Sebelum menikah dengan yang sekarang. Pernah, tapi pas dia sudah sendiri. Oh, oke. Ini kamu hanya untuk kebutuhan ketika kebutuhan di depan layar, karena mereka kan artis semua nih, atau kadang-kadang ada event bukan event ya, atau sekedar acara yang bukan kebutuhan TV, terus dia juga minta request sama Kak Nunu. Ada. Jadi dulu kalau sama Bu Ayu, waktu zamannya sama Ayu Ting Ting tuh daily activity-nya kayak misal pergi ke undangan nikahan atau apa, dia tuh selalu konsulnya ke aku. Bahkan untuk sekedar konsultasi baju lebaran pun ke aku. Karena mungkin udah trust-nya gitu kan, saking kayak ya udah deh, kayaknya Wisnu udah tahu gitu. Jadi akhirnya sampai ke semua halnya aku bantu buat preparation-nya.
Selain kalau tadi kan cewek banyak banget nih disebutin dan karakter itu kayaknya beda-beda semua ya, dari Ayu, Bunda Maya, Ibu Rita Sugiyarti. Ada punya ini nggak gambaran di kau yang bisa di-sharing ke kita? Misalnya kalau ya. Atau siapa aja lah Jadi karakter biasanya si artis ini kayak gini, biasanya gue akan tampilkan model-model kayak gini, kayak gitu-gitu. Oke, bentar. Tapi biasanya tuh aku kalau ngegambar tuh kalau mau diskusi sama desainer sih. Jadi kadang aku tuh gambarnya kadang kalau lagi ini aja Kak, lagi misal kayak bingung, nggak ada apa sih gambaran yang real nyatanya bajunya kayak gimana, baru aku gambar. Ini maaf bentar. Aku biasanya gambar bingung tapi terus bisa gambar. Jadi aku biasanya ini yang kemarin. Ini kemarin yang coba kesini Kak, ke kamera yang ini nih. Ini kemarin yang untuk miss-missan gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang aku gambar sendiri. Jadi nanti baru aku kirim ke desainernya. Ya gini lah kurang lebih. Dan itu pun ini juga ada sih beberapa baju yang aku pernah mau udah buat sama Irfan. Ini buat yang Agustusan kemarin di DMD. Ini aku gambar terus aku kirim ke desainernya. Jadi minimal kayak mereka udah punya patokan pattern basicnya mau kayak gimana nanti model. Itu setiap artis akan minta gambar dulu sebelum dia atau cukup ngobrol aja, gue maunya konsepnya gini-gini, itu nggak? Atau enggak memang sih. Enggak? Biasanya enggak, mereka enggak serepot itu. Jadi kayak udah nge-hire aku ya lepas udah aja, percaya aja gitu. Tapi kapan Kak Nunu merasa butuh menyampaikan gambar itu ke yang bersangkutan? Ke artisnya langsung. Dalam konteks apa? Kayaknya nih artis harus dikasih karena apa gitu loh. Biasanya kalau misal dia nanya dia mau matchingin sama sepatu atau aksesoris yang dia miliki, kayak besok bajunya kayak gimana ya nih, biasanya dia tanya. Jadi aku akhirnya baru sepatu showing. dan aksesoris, nanti lama-lama dia hairstylist juga, makeup. enggak. Soalnya dari tadi kayaknya keberuntung ngerembet kesini. Iya, alhamdulillah gitu. Iya. Cuma kalau makeup sebenarnya Bunda Rita tuh sempat sugestiin buat kelas makeup, cuma aku kayaknya udah cukup di industri fashion aja deh. Kan cuan Kak. Iya, tapi kalau sekolah makeup aku nggak tertarik ke makeup sih. Nggak terlalu tertarik, lebih tetap di fashion. Berarti memutuskan iya, beneran murni nggak tertarik ke makeup ataupun hairstylist. Karena aku memang udah fokusnya ke fashion stylist. Ada impian nggak sih Kak di dunia fashion yang sekarang digeluti, pengen punya pencapaian apa? Ada pasti. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget nge-stylistin salah satu penyanyi luar negeri favorit aku. Siapa? Jessie J. Iya, aku pengen banget karena temen aku tuh kayak udah ada link ke sana pada saat Jessie J yang ke Jakarta itu. Dan itu ternyata dibantu buat bajunya sama salah satu desainer Indonesia yang temen aku juga. Pengen sih, semoga aja sih kesampaian. Tapi kalau kayak gitu biasanya upaya untuk bisa benar-benar bisa mewujudkan itu memang harus ini nggak sih, harus sampai terlibat dalam eventnya dia atau hanya sekedar gimana? Aku itu lagi mendekati teman-teman stylist yang ada di sana. Jadi by DM gitu kadang. Kalau semisal mudah-mudahan suatu saat bisa dibalas ya, kenapa enggak gitu untuk berkolaborasi dengan mereka gitu loh. Ya, aku sempet kayak BDM stylist yang pernah dipakai Jessie J tuh aku DM-in. Iya, sama aku tuh pengen banget jadi stylistnya salah satu artis India, namanya Deepika Padukone. Iya. Itu dia cantik banget dan aku pengen banget. India tuh ribet banget kan? Iya, tapi keren. Dia keren banget, maksudnya buat acara apapun. Iya. Apa yang dipahami dengan stylist India menurut Kak Nunu? Yang super duper penuh warna, manik-manik apa segala macam. Kalau kita yang orang awam kan pasti melihatnya kayak gitu tuh. Kalau dari seorang fashion stylist seperti apa sih ngelihat fashion India? Fashion India itu keren banget. Sebenarnya hampir sama karakternya, sama kayak culture kita. Cuma bedanya mungkin kayak di motif gitu. Sebenarnya hampir sama sih, kayak kita punya kan kebaya gitu. Mereka punya sari. Itu sebenarnya hampir sama, cuma dengan beda motif patternnya aja.
Dan kalau India sendiri sih aku suka karena dia glamour. Iya, glamour banget. Glamour ya, aku suka glamour kan. Oke. Gitu. Kalau tadi bilang ada pattern sehari atau batik lah kalau di kita gitu. Hanunu juga memahami motif-motif batik. Ya, alhamdulillah sih. Kemarin aku sempat kolaborasi juga sama salah satu UMKM di Solo namanya Wow Batik. Wow Batik Luxury, itu juga aku sempat belajar dari situ. Karena kan kalau yang terutama yang Jawa banget kan, motif batik itu nggak boleh dipakai sama yang belum menikah. Kadang-kadang ada aturan-aturan iya, yang ada batik, secara beberapa tidak sadar batik kayak yang gitu. Ketika misalnya ada sentuhan tradisi yang dituntut sama artisnya nih, aku pengen ini tapi dengan batik, perlu menyampaikan itu nggak ke artis ya? Oh iya, kadang aku aku setiap mau bikin baju tuh pasti kayak ada pesan tersendiri. Kayak kemarin yang Agustusan, kenapa Irfan aku bikinin sampai melatihnya aku siapin yang asli karena kebutuhan kamera kan biar bagus ya. Kalau di kamera kan lebih bagus yang real daripada yang imitasi gitu. Ya aku sampein ini signature-nya begini. Terus kalau misal kenapa nggak kayak gini, itu nggak boleh tahu. Nah aku sampein. Aku sampein gitu. Jadi aku nggak. Berarti info yang disiapin Kak Nur tuh harus banyak ya. Maksudnya supaya ketika informatif ya, benar-benar. Ketika dia nanya atau ketika dia menolak apapun ada reason yang bisa disampaikan. Bener gitu. Aku nyari info dulu gitu. Nggak salah sih, karena base pernah dari kreatif juga. Iya, jadi mau nggak mau ngulik-nguliknya dapet gitu. Kan. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Up and down-nya menjadi seorang fashion stylist apa sih? Ya, up and down-nya ya selama perjuangan. Jadi nggak mudah gitu loh. Maksudnya kayak awal aku tuh nggak punya kendaraan pribadi sendiri kan. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah aku ya bisa gitu. Kalau dulu tuh aku awal-awal karir jadi fashion stylist aku naik Gojek, Gokar, jadi kayak pernah bawa baju desainer kan gede banget ya Kak. Itu aku bawa langsung 3 tumpuk bawa pakai Gojek karena ngeburu waktu, terus sempat kayak kejar-kejaran waktu juga, terus kehujanan dulu ya, zaman dulu waktu berusaha gitu. Kalau sekarang sih ya lebih senangnya alhamdulillah kayak lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Karena karyanya semakin banyak dilihat orang, diapresiasi gitu. Dan itu memberikan feedback gitu loh. Bener. Tapi ketika di titik terendah seorang Kak Nunu menjadi fashion ini pernah merasa jenuh pasti gitu. Apa nih yang titik terendah kemudian yang lo lakuin supaya, karena gue sadar nih gue cinta ini nih, cinta profesi ini, tapi gue lagi jenuh, apa nih? Biasanya selain mati angle tadi ya, mati angle konsep. Kalau lagi jenuh aku ini sih kadang ngobrol sama tanaman-tanaman gitu. Kalau lagi jenuh kayak sharing energi aja. Kayak mereka sebenarnya kan punya energi. Jadi aku kalau lagi jenuh, kalau lagi kayak gimana, aku ngelihat mereka aja nggak jenuh loh. Mereka di situ aja, mereka tetap bertumbuh gitu. Walaupun kadang kayak daunnya mati, tapi mereka tetap ya terus berusaha berjuang dan bertahan hidup sampai akhirnya dia nggak, ya sudah memang mati gitu loh. Jadi ya aku ngelihatnya gitu, aku ngobrol sama tanaman. Alam. Iya. Karena suka hijau juga. Enggak juga sih aku. Ini kayak jadi bisa ngomong karena sama suka daun. Iya, aku kadang suka ngomong sama daun. Terus kayak kalau sholat dan sembahyang itu kan pasti ya. Iya, tapi ini kan pertanyaannya kan ada saat jenuh tuh yang buat kamu bangkit lagi tuh, kadang suka sharing gitu. Oh, mereka aja kayak tanaman, hewan gitu, mereka aja tetap menjalani survive gitu survive dengan itu. Jadi kenapa kita harus tetap ada di titik jenuh gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat aku terus-terusan untuk berusaha lagi gitu. Oke. Terus dari jenuh ngobrol sama daun, terus ngonsep lagi, bikin tuh kan. Iya benar, biasanya gitu. Jadi kalau jadi sebenarnya itu bukan momen buat refreshing, malah ngide lagi. Iya, jadi akhirnya ada timbul ide lagi, timbul keceriaan baru lagi. Nggak istirahat sebenarnya. Iya, jadi kayak tempat lebih kayak mensyukuri lagi, oh kita diciptakan sebagai manusia, aku seneng, happy gitu. Jadi akhirnya ya udah happy lagi gitu. Jadi gak ada jenuh, viewers di cancel, gak ada jenuh. Jadi akhirnya kayak oh ya udah, oke ayo gitu, semangat lagi gitu. Kadang gitu.
Jadi up and down-nya up terus ini, kayaknya down-nya ya udah lah, cuma tadi hujan-hujanan bawa semua. Iya, down-nya itu gitu doang. Pada saat memulai karir kan nggak dimudahkan ya. Fasilitasnya beda sama sekarang. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah bisa jauh lebih dari yang hari-hari kemarin. Tadi yang sempat ke skip didukung awal oleh almarhum bokap untuk karirnya, tapi masih sebagai penyanyi gitu loh. Tapi sempat merasa gini nggak sih Kak Nunu? Start gue tuh didukung sebagai penyanyi, sekarang gue ada di bukan penyanyi. Kan kita nggak tahu ya, siapa tahu mungkin kemarin memang bokap tuh menginginkan seorang Nunu tuh menjadi artis gitu. Sempat ada rasa itu nggak? Iya, emang ayah tuh sebenarnya pengennya aku jadi penyanyi. Makanya dia selalu ngedorongnya ke arah entertainment. Tapi sekarang kan ternyata tidak mewujudkan impian orang tua. Ya dia sempat bilang katanya apapun yang sekarang ditekunin bertanggung jawablah sama semua hal yang sekarang gitu. Jadi sekarang yang dilakukan gitu. Jadi jangan pernah mundur lagi atau apa. Malah almarhum tuh nyuruhnya untuk explore. Jadi ketika lu udah punya sesuatu hal yang jauh lebih besar dari apa yang diinginkan sebelumnya, itu bisa jadi kekuatan untuk kita bisa mengembangkan di hal-hal lainnya gitu. Jadi kalau ya istilah katanya kalau lu udah kayak Raya mah lu mau nyanyi mau apa gampang gitu. Jadi sekarang yang ya berjuang aja, bertanggung jawab sama yang sekarang sudah dijalani. Oke, bertanggung jawab dengan yang sudah dijalanin. Jangan-jangan who knows ya, besok lusa kepikiran nyanyi lagi nggak? Pikiran nyanyi lagi iya, cuma untuk jadi profesional singer enggak. Kenapa? Karena dari kecil udah dipersiapkan, udah dipupuk lah untuk itu. Gak tahu ya Kak, kalau nyanyi tuh apa ya, lebih boros gitu loh. Kita harus hire makeup artist, hire stylist gitu. Jadi kayak aku pikirnya kayak aduh, makin banyak pengeluarannya gitu. Jadi akhirnya ya udah fokus aja jadi fashion stylist gitu. Oh, kalau jadi ya benar sih. Iya kan? Butuh banyak hal gitu. Butuh banyak hal lagi gitu. Jadi aku kayak udah deh untuk yang sekarang saat ini cukup sih. Gitu. Padahal sebelumnya udah all in one dikerjain sendiri kan? Iya. Ternyata kesini-sininya malah nggak mau mengerjakan. Enggak, kalau untuk jadi penyanyi yang benar-benar profesional singer enggak. Baru ini padahal dia udah memulainya dari situ, malah melepaskan. Iya, kalau dibilang sayang sih sayang, cuma aku memang memutuskan untuk tetap menjadi aku yang sekarang. Oke. Yakin nih nggak akan berubah? Enggak, karena aku menikmati semua halnya. Kayak lebih tenang aja gitu loh Kak. Kayak sekarang udah cukup gitu, kayak oh iya udah cukup kok. Istilah kasihnya udah ada nama di bidang industri entertainment tapi tidak untuk jadi penyanyi, nggak apa-apa gitu. Aku mikirnya kayak oh udah deh, udah goalsnya udah di situ aja, tinggal dikembangkan lagi. Yang penting gue sudah punya karya sesuai dengan apa yang gue suka gitu. Bener, mungkin kalau nyanyi hobi kali ya ntarnya. Coba nanti kita pantau dia nyanyi di mana. Ya bener-bener. Terakhir Kak Nunu, sudah ada inget nggak berapa artis yang pernah dipegang Kak Nunu atau berapa konsep desain yang pernah Kak Nunu buat, inget nggak? Aduh, 11 tahun aku bingung. Nggak inget berapanya, tapi yang paling berkesan ya ada beberapa, mungkin kayak ada beberapa momen lah yang aku sangat-sangat berkesan. Misalnya? Salah satunya aku tuh sangat-sangat paling berkesan sekali aku membuat stylenya Irfan. Karena emang cowok yang bisa dieksplor sejauh ini tuh dia doang, dan aku sangat-sangat happy karena sudah berkarya bareng-bareng gitu loh. Dan dia merepresentasikan bajunya tuh bagus banget. Ya itu tadi, karena dia beruntung apa aja nempel di badan dia gitu loh. Model, warna. Bener. Bukan karena ini bukan karena stripping ya Pak. Tapi memang meninggalkan kesan yang indah. Masya Allah. Itu dari tahun berapa sebenarnya sama Kak Irfan? Jadi nyambung lagi nih. Kalau sama Irfan itu udah dari tahun 2017-an deh kayaknya. Lumayan, udah sekitar 8 tahunan, 8-9 tahun. 17-16 soalnya aku pernah nyiptain lagu juga buat keluarganya dia waktu belum ada yang cowok yang kecil terakhir. Jadi anaknya masih 4. Oke. Jadi Kak Nunu mau jadi apa? Penyanyi, fashion stylist, kreatif, atau pencipta lagu? Jangan serakah. Kalau aku satu aja Kakak. Aku pengen jadi penyanyi. Enggak. Jadi aku pengen jadi seorang seniman aja lah, bisa berseni di banyak hal. Oke. Cari aman seniman, padahal senimannya banyak tuh.
Iya. Nggak mau. Iya benar. Iya benar. Karena jadi pencipta lagu cuan juga. Jadi iya. gimana? Pokoknya sekarang yang ada cuannya nggak apa-apa gitu. Apapun itu yang penting judulnya seniman Bener, ya, bukan penyanyi. bener. Pokoknya seniman menghasilkan cuan, urusan selesai. Iya benar-benar. Oke, Kak Nunu, terima kasih sudah datang, Terima sudah kasih sharing-sharing. juga. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman artis lainnya. Amin, Siapa amin. tahu juga pengen mencoba gimana nih bajunya dari Kak Nunu yang tadi Bener. agak mikir ya. Thank you Kak Nunu, sukses Terima terus kasih buat banyak. semua karya-karyanya sudah datang di Amin. Eksklusif. Terima kasih Eksklusif.